warahmatullahi wabarakatuh. Good day students, selamat datang kembali di Mapel Laundry bersama Ibu. Mari kita saksikan videonya. Sebelumnya, kita sudah memahami 1. Video aktivitas laundry hotel, 2. Memahami jenis pelayanan in-house dan guest laundry, 3. Memahami jenis badan usaha laundry, 4. Memahami tujuan dari laundry hotel, 5. Memahami pendistribusian atau flowchart pencucian, 6. Memahami standar yang harus diperhatikan agar operasional berjalan lancar, 7. Gambaran peralatan, perlengkapan, dan fasilitas penunjang dari laundry hotel. Bila dilihat dari struktur organisasi hotel, maka laundry department berada di housekeeping department. Karena housekeeping department terdiri dari 1. Room section, 2. Public area, 3. Laundry department. Laundry department merupakan bagian dari housekeeping department. Akan tetapi, laundry manager bertanggung jawab langsung kepada general manager hotel. Tugas dan tanggung jawab laundry department adalah merawat dan mencuci semua tekstil yang digunakan oleh pelanggan atau tamu, linen, dan seragam karyawan hotel. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan struktur organisasi laundry department. Laundry department dipimpin oleh laundry manager dan assistant laundry manager yang dibantu oleh laundry secretary. Untuk memperlancar operasional, maka setiap section dipimpin oleh supervisor dengan petugas-petugas yang terampil di bidangnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang laundry plan section. Pertama-tama, mari kita kenali pimpinan dari laundry department dan sekretarinya. 1. Laundry manager adalah orang yang bertanggung jawab kepada general manager hotel untuk memimpin, mengawasi, mengordinir, dan merencanakan semua operasional laundry di hotel. 2. Assistant laundry manager adalah orang yang membantu laundry manager dalam melaksanakan semua kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Dia juga bertanggung jawab bila mana laundry manager berhalangan. 3. Laundry secretary adalah orang yang bertanggung jawab kepada manajer dan assistant manager laundry dalam menyelesaikan semua tugas yang bersifat administratif. Walaupun kedudukan laundry secretary di bawah laundry supervisor, akan tetapi dia bertanggung jawab langsung kepada laundry manager dan assistant laundry manager. Untuk memperlancar operasional laundry department, maka dibagi menjadi 2 section, yaitu laundry plan section dan office section. Baik anak-anakku sekalian, mari kita bahas tentang laundry plan section. Laundry plan section adalah bagian yang secara langsung memproses pencucian pakaian tamu, baik dengan mesin-mesin laundry maupun dengan dry cleaning. Bagian ini dipimpin oleh supervisor, yaitu supervisor laundry plan, adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional di laundry plan section. Tugas dan tanggung jawabnya adalah 1. Melaksanakan program kerja yang sudah ditentukan bersama, 2. Mengordinasi bawahan agar operasional berjalan lancar, 3. Membuat jadwal kerja bawahan, 4. Mengawasi hasil kerja bawahan, 5. Melatih dan memotivasi bawahan agar terampil pada bidangnya, 6. Mengatasi pemakaian alat dan bahan pencuci, 7. Membuat laporan perbaikan bila ada kerusakan, 8. Membuat investasi rutin pada seksi masing-masing, 9. Membuat laporan hasil kerja anak buah, 10. Membina kerjasama dengan pengawas lain. Laundry plan section dibagi menjadi 2 section, yaitu 1. Laundry section, yang kedua dry cleaning section. 1. Laundry section adalah bagian yang menangani semua proses pencucian linen, seragam karyawan, dan pakaian tamu. Laundry section terdiri dari petugas 1. Checker, 2. Marker, 3. Washer, 4. Tumbler, 5. Ironer, 6. Garment presser, 7. Shirt presser, 8. Mangler, 9. Sorter. Checker adalah petugas yang melaksanakan proses pemeriksaan mulai dari bahan pencucian yang masih kotor hingga cucian yang bersih dan sudah di-packing. Semua harus diperiksa oleh petugas checker agar terdistribusi dengan baik dan lancar. Pemeriksaan meliputi 1. Periksa saku apakah ada barang berharga, tisu, peniti, dan lain-lain. 2. Apakah kancing pecah, hilang, atau longgar. 2. Resleting harus ditutup agar tidak rusak dalam proses pencucian. 4. Periksa kerusakan pada pakaian, apakah ada yang robek, bolong, dan lain-lain. 5. Periksa warna pakaian, apakah sudah pudar, luntur, dan lain-lain. 6. Tingkat kekotoran pakaian, apakah ada noda yang perlu penanganan khusus. 7. Memeriksa dan menghitung jumlah pakaian yang diterima oleh valet, dan memperhatikan permintaan pelayanan khusus tamu. 8. Mengumpulkan dan menimbang cucian berdasarkan kode atau nomor cucian. 9. Memasukkan bahan pencucian yang berukuran kecil ke dalam laundry net. 10. Pada saat finishing melakukan packing dan menaruh cucian bersih ke dalam hanger trolley atau conveyor dan pigeonhole, yaitu rak penyimpanan untuk pakaian yang dilipat dengan istilah folding. Marker adalah petugas yang memberikan tanda ke setiap jenis dan bahan pencucian agar mudah dalam pendistribusiannya. Tujuan pemberian tanda adalah untuk menghindari tercampur, tertukar, keliru dalam proses penanganan cucian atau kesalahan yang paling fatal adalah hilangnya pakaian tamu. Dengan cara menandai pakaian memakai linen paper
atau kertas kain yang kuat dan tahan terhadap proses pencucian seperti kolar tape atau polymark, tergantung kebijaksanaan dari hotel. Biasanya penanda tersebut tertera A. Nomor kamar, B. Tanggal, C. Kode dari petugas marker. Setelah pakaian ditandai, kemudian petugas marker melakukan 1. Mulai memilah cucian. Proses ini disebut juga dengan shortering. Cucian dipilah-pilah berdasarkan A. Proses penanganannya yaitu laundry atau dry cleaning, B. Jenis bahan pencucian, katun, wool, jeans, dan lain-lain. Untuk linen hotel yang digunakan terry linen, yaitu pakaian atau linen yang tebal atau bergelombang seperti handuk, selimut, dan lain-lain. Untuk flat linen adalah linen yang berukuran besar dan tipis seperti spray, tapak meja, dan lain-lain. C. Tingkat kekotoran yaitu light, medium, dan heavy soil. D. Pelayanan khusus yaitu regular, express service, 3-hour service. 2. Menyerahkan pakaian yang akan dicuci kepada laundry section yaitu petugas washer dan dry cleaning section yaitu petugas cleaner. 3. Menyerahkan atau memposting semua laundry dan file list kepada petugas charge or billing untuk dihitung biaya cucian atau tagihan yang harus dibayar tamu. Washer adalah petugas yang melaksanakan pencucian yang menggunakan bahan utama air. Jenis-jenis pencucian yang dilakukan oleh petugas washer adalah A. Pre-wash, yaitu proses pencucian manual yang dilakukan di luar mesin cuci. Proses ini dilakukan agar kotoran yang menempel pada serat kain yang sulit dihilangkan dalam proses pencucian makinal dibersihkan terlebih dahulu. Contoh, bagian kerah, lengan baju, dan lain-lain. Proses dalam menghilangkan noda pada bahan tekstil dengan menggunakan laundry chemical tertentu disebut juga dengan pre-spotting. B. Konvensional yaitu proses pencucian dengan tangan atau hand wash untuk bahan tekstil yang sensitif dan tidak kuat terhadap pergerakan dan gesekan antar tekstil dalam mesin cuci. Contoh, sutra, brokat, dan lain-lain. C. Pencucian makinal yaitu proses pencucian dengan air dan laundry chemical dalam mesin cuci atau washing machine. Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh petugas washer. 1. Melakukan pemeriksaan ulang dengan istilah double check. Walaupun sebelumnya sudah dilaksanakan proses sortering oleh petugas checker dan marker. Periksa worksheet apakah bahan pencucian yang berada dalam laundry hamper sudah sesuai dengan kapasitas washing machine, yaitu 80% dari kapasitas mesin. Misalnya kapasitas mesin cuci 10 kg, maka berat ideal bahan pencucian adalah 8 kg. Periksa kembali kondisi bahan pencucian apakah terdapat kotoran dan noda yang harus ditangani secara khusus, seperti light soil, medium soil, atau heavy soil. 2. Prioritas pencucian. 1. Lakukan pencucian tekstil berwarna putih. 2. Mencuci tekstil berwarna cerah. 3. Mencuci tekstil berwarna gelap. Untuk pakaian dengan jenis pelayan khusus seperti 3-hour service dan express service ada jalur khusus dalam pendistribusian cucian tersebut, sehingga menjadi prioritas dalam proses pencucian. 3. Menggunakan laundry net. Bila terdapat aksesoris yang tajam atau mudah lepas, pakaian tersebut harus menghadap ke dalam dan dilipat atau digulung lalu dimasukkan ke dalam laundry net. Gunakan untuk pencucian makinal dan pengeringan dengan drying tumbler dan pakaian berukuran kecil, contoh pakaian dalam, kaos kaki, dan lain-lain. Gunakan untuk beberapa jenis tekstil yang mudah berubah dimensi sehingga tidak merubah bentuk atau ukurannya, seperti t-shirt, spandex, jersey, dan lain-lain. Bisa digunakan untuk mencuci sepatu olahraga atau sepatu yang terbuat dari bahan kain. Tumbler adalah petugas yang menjalankan proses pengeringan menggunakan drying tumbler atau mesin pemeras yaitu mesin ekstraktor. Tugas dan tanggung jawabnya 1. Memasukkan semua cucian bersih yang harus dikeringkan dengan mesin drying tumbler atau ekstraktor mesin. 2. Mengeluarkan dan memilih pakaian yang sudah dikeringkan untuk proses selanjutnya yaitu dilicinkan atau langsung di-packing. 3. Memeriksa kebersihan mesin pengering terutama bagian lin. Lin adalah kotak penyaring benang. Sisa benang yang tersaring bisa terbakar akibat panas dari mesin. Ironer adalah petugas yang bertanggung jawab dalam proses pelicinan bagian-bagian yang sulit terjangkau oleh alat preser dan mangler. Biasanya menggunakan setrika biasa atau steamer with boiler, setrika uap. Garment presser adalah petugas yang melakukan pelicinan pakaian-pakaian yang tebal dengan menggunakan mesin preser terutama di bagian bodi, bahu, dan punggung. Contoh pakaian-pakaian yang tebal seperti trouser, jeans, pants, dan lain-lain. Shirt presser adalah petugas khusus yang melakukan pelicinan kemeja atau shirt yang tipis. Petugas ini mampu mengoperasikan dan merawat mesin-mesin shirt presser, yaitu 1. Collar and cuff presser, 2. Body foam presser. Mangler adalah petugas yang bertanggung jawab dalam pelicinan terry linen dan flat linen untuk keperluan hotel. Petugas ini juga menyusun dan menyiapkan linen yang sudah rapi ke dalam troli linen dan diserahkan kepada linen attendant.
Finisher adalah petugas yang bertanggung jawab dalam menyempurnakan hasil pelicinan pakaian yang menggunakan mesin presser dengan cara menggunakan hand steamer, sehingga pada saat diserahkan pada sorter dalam keadaan yang rapi. Sorter adalah petugas yang melaksanakan pengumpulan pakaian bersih sesuai dengan laundry and file list dan menyempurnakan hasil packing yang sudah dilakukan oleh petugas finisher dengan cara menggantung pakaian di hanger trolley atau conveyor dan pigeonhole, yaitu rak penyimpanan untuk pakaian yang dilipat dengan istilah folding. Baiklah anak-anak, setelah kita membahas tentang laundry section, sekarang kita akan membahas tentang dry cleaning section. Dry cleaning sections adalah bagian yang khusus menangani pencucian kering. Biasanya petugas hanya terdiri dari 3-4 orang petugas. Dry cleaning section terdiri dari petugas 1 dry cleaning operator, 2 wall presser, 3 finisher. Dry cleaning operator adalah petugas yang bertanggung jawab melaksanakan pencucian kering mulai dari pre-wash, yaitu spotting dengan obat laundry khusus dan mengoperasikan dry cleaning machine. Hal-hal penting yang harus dilakukan oleh dry cleaning operator. 1. Melakukan pemeriksaan ulang atau double check walaupun sebelumnya sudah dilaksanakan proses sortering oleh petugas checker dan marker, apakah benar-benar harus dicuci secara dry cleaning, karena akan berisiko rusak dan akan menciut. 2. Prioritas pencucian. 1. Lakukan pencucian tekstil berwarna putih. 2. Mencuci tekstil berwarna cerah. 3. Mencuci tekstil berwarna gelap. 3. Periksa kembali kondisi bahan pencucian apakah terdapat noda yang harus ditangani secara khusus, seperti light soil, medium soil, atau heavy soil. 4. Menggunakan laundry net. Bila terdapat aksesoris yang tajam atau mudah lepas, pakaian tersebut harus menghadap ke dalam dan dilipat atau digulung, lalu masukkan ke dalam laundry net. Hal ini mencegah aksesoris rusak atau lepas pada saat proses dry cleaning berlangsung. Gunakan untuk pencucian pakaian berukuran kecil seperti kaos kaki, bra, dan lain-lain. 5. Proses pencucian, pemerasan, dan pengeringan hanya menggunakan satu mesin saja, yaitu dry cleaning machine. Wall presser adalah petugas yang bertanggung jawab mengoperasikan mesin-mesin peralatan wall presser. Peralatannya seperti Suzy-Q dan pen topper. Biasanya mesin-mesin peralatan wall presser menggunakan pelapis khusus yang mengeluarkan panas untuk merapikan pakaian tersebut. Finisher adalah petugas yang bertanggung jawab dalam menyempurnakan hasil pelicinan pakaian yang menggunakan mesin garment presser, shirt presser, dan wall presser dengan cara menggunakan hand steamer, sehingga pada saat diserahkan pada sorter dalam keadaan rapi. Petugas sorter di dry cleaning section tugasnya sama dengan di laundry section, yaitu mengumpulkan pakaian bersih sesuai dengan laundry and file list. Hanya saja pakaian di dry cleaning rata-rata digantung atau dengan istilah on hanger. Dengan menyimak video laundry department, Ibu berharap dapat memahami 1. Mendeskripsikan laundry department, 2. Mengetahui pemimpin laundry department, laundry secretary, supervisor, begitu juga tugas dan tanggung jawab petugas-petugas dari sectionnya masing-masing. 3. Mendeskripsikan laundry plan section, laundry section, dan dry cleaning section. Tugas 1. Menyimak video laundry department yaitu laundry plan section. 2. Menjawab pertanyaan di link. Terima kasih and have a nice day.